Selamat datang pada channel Belajar Office Bareng. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara untuk membuat penomoran halaman berbeda di Microsoft Word. Intinya itu seperti ini, kita perlu ngasih tahu ke Microsoft Word bahwa bagian cover ini beda loh pengaturan halamannya dengan bagian abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Dan begitu kita masuk ke bab 1, pengaturan halamannya beda lagi. Untuk itu kita butuh pemisah, dan pemisahnya itu di Word disebut dengan section break. Jadi, agar supaya cover itu pengaturan halamannya beda dengan abstrak dan daftar isi, kita perlu memberi section break tadi pada bagian paling bawah dari cover, sehingga ini akan menjadi satu section atau satu bagian tersendiri, bagian cover. Dan agar bab 1 pengaturan halamannya beda dengan abstrak dan daftar isi, kita perlu menaruh section break pada bagian paling bawah dari daftar isi. Sehingga nantinya bab 1 dan seterusnya itu akan menjadi section yang terpisah lagi. Nanti bagian cover akan menjadi section 1, abstrak, daftar isi, dan kata pengantar jadi section 2, bab 1 dan seterusnya jadi section 3. Oke, langsung saja kita coba. Di sini sudah ada contoh dokumen yang belum dikasih halaman. Dokumen ini bisa di-download pada kolom deskripsi. Total halaman dari dokumen ini ada 7 dan semuanya belum ada nomornya. Nah, ini ada sebuah tips. Jadi supaya section break yang kita tambah itu bisa kelihatan, dan kita yakin bahwa posisinya itu sudah benar, kita aktifkan dulu ini tampilan paragraph marks. Diklik. Ini gunanya untuk menampilkan format dokumen yang normalnya tidak kelihatan. Nah, seperti contohnya di sini ada P terbalik, itu artinya adalah pindah paragraf. Oke, sekarang kita tambahkan section break. Caranya, pastikan kursor berada di bagian paling bawah dari dokumen, kemudian kita masuk ke tab layout, kemudian di grup page setup, pilih breaks, kemudian pilih next page. Nah, sekarang sudah ada tulisan section break dalam kurung next page. Artinya, section break akan dimulai pada halaman berikutnya, yaitu bagian abstrak. Nah, kalau kita perhatikan, bagian abstrak ini pindah satu baris ke bawah ini ya. Ini karena penambahan section break akan menyebabkan segala sesuatu yang berada setelah section break itu pindah halaman. Jadi, setelah 2025 tadi, di sini kan harusnya ada karakter P terbalik ya. Saya undo biar kelihatan ya. Saya undo. Nah, P terbalik ini akan pindah ke bagian bawah. Jadi kalau kita redo, nah ini ada section break, kemudian tadi P terbaliknya pindah ke bawah, menyebabkan bagian abstrak turun satu baris. Jadi solusinya ya kita taruh saja kursornya di sini, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Selanjutnya di bagian abstrak ini, sampai dengan daftar isi penomorannya adalah angka Romawi. Nah, seperti sebelumnya kita perlu menaruh section break itu di bagian paling bawah dari daftar isi. Oke, kita taruh kursornya dulu di sini setelah page break, karena page break itu untuk pindah halaman kan. Nanti kalau kita taruh sebelumnya, dia malah pindah halamannya 2 kali. Jadi kita taruh di setelah page break, kemudian di break, tambahkan next page. Nah, seperti sebelumnya ini turun satu baris dan kita tekan tombol delete lagi. Oke, jadi section break-nya sudah ada 2, sudah selesai penambahan section break, sehingga kita tidak perlu lagi menampilkan simbol-simbol ini, kita kembali ke tab home, kemudian nonaktifkan ini. Kita masuk ke footer, double klik bagian bawah halaman. Sekarang, kalau kita lihat ya, bab 1 itu header-nya jadi section 3, footer-nya section 3, dan untuk bagian ini, itu section 2, section 2, section 2, bagian cover harusnya section 1 ya, ini, jadi cover section 1. Ya, kita ke abstrak, karena kita perlu menaruh nomor halaman di abstrak. Tapi sebelum kita taruh nomor halamannya, perhatikan bahwa di header ini ya, ada tulisan same as previous. Dan kalau kita scroll ke bawah, di footer juga sama, ada tulisan same as previous. Ini artinya, header atau footer dari section 2 ini akan ikut pengaturan dari section sebelumnya atau yang bagian cover. Jadi ini kita harus nonaktifkan terlebih dahulu.
Tapi perlu diperhatikan bahwa pengaturan same as previous ini untuk footer dan header itu terpisah. Jadi harus dinonaktifkan masing-masing. Untuk menonaktifkan ini di bagian footer, kita perlu menaruh kursornya di bagian footer. Klik di sini, kemudian di tab header dan footer ada icon link to previous. Diklik saja di sini, same as previous-nya sudah hilang. Kalau saya scroll ke header, perhatikan bahwa ini masih aktif ya. Tapi ini tidak masalah karena kita tidak perlu mengatur bagian header. Kita hanya perlu mengatur footer. Halamannya kan berada di bagian bawah. Ya, selanjutnya untuk section 2 ini sudah siap untuk kita beri nomor halaman. Masih di tab header dan footer. Arahkan kursornya ke grup header dan footer ini, kemudian pilih page number. Pilihannya ada dua, kita bisa pilih top of page untuk menaruh halaman itu di bagian atas atau bottom of page untuk di bagian bawah. Nah, harusnya di bagian bawah ya. Jadi, saya pilih yang berada di bagian tengah, yang ini. Sudah muncul nomor halaman, tapi masih dalam angka biasa, bukan angka Romawi, dan nomornya juga nomor 2. Harusnya kan 1 ya. Nah, untuk merubah itu, kita ke page number lagi, kemudian pilih format page numbers, akan muncul dialog page number format. Number formatnya kita rubah ke angka Romawi yang kecil, ini. Nah, ini angkanya nomor 2 karena pilihannya di sini adalah continue from previous section, artinya lanjutkan dari halaman sebelumnya. Nah, ini harus kita rubah ke start at, klik ini, dan otomatis akan diisi dengan angka 1 Romawi. Klik OK. Saya zoom. Nah, sudah berubah jadi angka 1 Romawi. Kita coba lihat halaman covernya. Nah, halaman cover tidak ada halaman yang muncul. Kita coba cek halaman lain, kata pengantar I2, kemudian daftar isi I3. Nah, untuk pendahuluan, ini formatnya sudah benar berupa angka. Tapi cuman nomornya yang salah. Jadi kita perlu rubah ke nomor 1 saja dari awal. Oh ya, jangan lupa kursornya ditaruh di sini dulu. Ya. Kemudian, nonaktifkan link to previous supaya tidak mengganggu yang sebelumnya. Kemudian, setelah ini hilang, kita ke page number, format page numbers, dan tinggal pilih saja start at, itu dimulai dari 1. Oke, sudah selesai. Ini sudah jadi nomor 1, kemudian ini 2, dan terakhir 3. Ya, kita cek sekali lagi. Ini 3, 2, 1, dan ini angka Romawi. Covernya tidak ada halaman. Jadi semuanya sudah sesuai.